Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa berdoa sebelum memulai menyimak video materinya. Selamat belajar. Materi kita hari ini adalah cerita fantasi. Kalian pernah mendengar cerita tentang Snow White kan? Atau cerita tentang kancil dan buaya? Atau Malin Kundang? Ya, itu adalah beberapa contoh cerita fantasi yang populer di kalangan kita. Lalu apa sih sebenarnya cerita fantasi itu? Berikut adalah pengertian dari cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita fiktif yang lahir dari imajinasi atau khayalan penulis yang ditambahkan dengan unsur magis atau supranatural. Contohnya adalah pada cerita Malin Kundang, ada seorang ibu yang mengutuk anaknya menjadi sebuah batu karena telah durhaka kepada beliau. Lalu pada cerita lain yaitu Snow White, diceritakan ada seorang putri yang memakan sebuah apel beracun dari seorang penyihir yang kemudian disembuhkan oleh seorang pangeran. Kemudian apa saja ya yang menjadi ciri-ciri dari cerita fantasi? Ciri yang pertama adalah cerita fantasi mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Juga berisi hal-hal gaib dan misterius yang tidak ditemui di dunia nyata. Hey, wait a minute, don't go. Maybe you can help us. Good. You see, we're trying to find this lamp. I think he knows where it is. Yang kedua, cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif ciptaan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dapat terjadi bisa terjadi di dunia cerita. Just a handful of this stuff would make me richer than the Sultan. Ciri yang ketiga adalah tokoh dan latar yang terdapat di dalam cerita adalah murni ciptaan penulis dan tidak ada di dunia nyata. Yang berikutnya, cerita fantasi memiliki tema magic atau keajaiban, seperti sihir, supranatural, atau futuristik. Ciri-ciri yang kelima, ide ceritanya terbuka mengikuti khayalan si penulis. Ciri yang berikutnya, rangkaian peristiwa dalam cerita fantasi memakai latar yang tidak terbatas oleh dimensi ruang atau waktu. Yang ketujuh, tokoh dalam cerita fantasi biasanya diberi watak dan ciri-ciri yang unik serta jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. I have a little bit of news. Don't. Maksudnya adalah tokoh memiliki kesaktian dan kekuatan tertentu. Ciri yang terakhir, bahasa yang digunakan cukup variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan yang bukan bahasa normal. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.